pertama adalah PDRJ akan diadakan di tanggal 20 Januari pukul 7 melalui Zoom dengan 2 kelompok, yaitu pertama wilayah Philadelphia, Kana, dan Tiranus dengan host Penatua Dwi. Yang kedua, wilayah Getsemani, Betania, dan Immanuel dengan host Ibu Tria Surdiana. Warta yang kedua, telah datang ke GKI Taman Majapahit Saudara Simon Billy Kuniawan dari STT Abdiel, jurusan musik gerejawi untuk pengabdian di bulan 10 Januari sampai 10 Juli 2021. Mohon Saudara Billy bisa berdiri. Masih sibuk dengan sound? Mungkin di belakang itu Saudara Billy bisa, dia akan membantu kita di musik dan di sound system. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan nanti dapat memberikan persembahan yang di tempat persembahan yang sudah ada di kantong, di kotak di depan, yang merah untuk perjamuan kudus dan yang hitam untuk kolektor biasa. Kita akan mulai ibadah ini. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan PKJ 14. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tutup rajamu, kasih setiamu Umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir di dalam gedung gereja ini maupun ibu bapak saudara yang mengikuti ibadah di rumah. Marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama dan karya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah, baik yang berada di dalam gedung gereja ini maupun yang berada di kediaman kita masing-masing. Kita berada di dalam suasana yang sungguh-sungguh mendatangkan sukacita, sebab di dalam ibadah inilah kita boleh mengalami kehadiran Tuhan, baik itu di dalam gedung gereja ini maupun di rumah. Dan di dalam perjumpaan dengan Allah inilah
kita dipanggil untuk membuka telinga kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita, bahkan membuka seluruh kehidupan kita dan meminta supaya Tuhan Allah sendiri yang boleh berkata-kata kepada kita. Sama seperti Tuhan hadir di dalam kehidupan Samuel, bahkan ketika ia masih kanak-kanak, kita pun dipanggil untuk mempersiapkan hati, mendengar suara Tuhan, mendengar sabda Tuhan, menerima isi hati dan kehendak Tuhan untuk dapat melakukannya. Seperti yang tercantum di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 yang berkata, "Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah memahami, mengalami, melakukan. Adakah seperti halnya Samuel, kita berseru kepada Tuhan, "Bersabdalah, berbicaralah, sebab aku siap mendengar." Mari kita berdoa. Bapa surgawi, hati kami limpah dengan rasa syukur sebab Engkau telah menghantar kami tiba di dalam satu hari di mana kami boleh mengalami sukacita di dalam kehidupan kami dalam beribadah. Kami percaya tangan Tuhan sendiri sajalah yang memimpin dan menghantar kami. Tetapi kami pun menyadari bahwa sebenarnya kami tidak layak. Seringkali Engkau berbicara, Engkau berkata-kata, Engkau bersabda, berfirman kepada kami, namun kami sibuk dengan diri kami sendiri, kami sibuk dengan urusan kami sendiri dan tidak mengindahkan isi hati Tuhan. Karena itu, ya Bapa Surgawi, ampunilah kami. Sucikan, kuduskan, dan layakkanlah kami. Dan biarlah di dalam pengampunan-Mu yang sempurna, kami boleh merasakan rahmat-Mu yang melimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik. Amin. Saya mengundang ibu bapak saudara untuk berdiri. Bagi kita yang datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan penyesalan, maka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus,
saya memberitakan berita anugerah seperti yang tercantum di dalam 1 Tesalonika 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 dan yang ke-20 yang berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini tiba waktunya bagi kami untuk membuka Alkitab yang adalah firman Tuhan, tetapi juga membuka telinga, pikiran, hati dan kehidupan kami, sehingga ya Bapa Surgawi, Engkau boleh berkata-kata, berfirman kepada kami semua. Dan oleh karena itu kami berdoa memohon kiranya Roh Kudus memimpin dan menuntun kami, menerangi hati kami semua, sehingga kami dimampukan untuk sungguh-sungguh menyimpan firman-Mu itu di dalam hati kami, bahkan memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Kami memohon terang Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Pembacaan Injil di dalam ibadah kita pada hari ini akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-51. Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51 akan saya bacakan. Demikianlah Injil Kristus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu,
aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal pandemi virus corona, pemerintah menyerukan kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan. Tentu kita mengenal istilah 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetapi pada beberapa hari yang lalu, kita mendapati bahwa ternyata pemerintah menambahkan tidak hanya 3M, tetapi juga 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Lalu 2M yang lain, apakah ibu bapak saudara tahu? Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. 5M. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, dari 3M menjadi 5M. Rupa-rupanya perkembangan terakhir membuat pemerintah menyadari perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat. Hari ini ibu bapak saudara yang terkasih, tema kita dalam ibadah kita juga 3M. Apa itu? Memahami, mengalami, dan melakukan. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita, khususnya bacaan Injil, dimulai dengan sebuah kisah di mana Tuhan Yesus memanggil seorang yang bernama Filipus untuk menjadi muridnya dengan berkata, "Ikutlah aku." Filipus, seorang yang sudah mengenal nama Yesus, tentu sangat bersukacita. Ia dengan penuh semangat merespon panggilan dan ajakan Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia. Tetapi bukan hanya itu. Filipus ternyata juga mengajak temannya yang bernama Natanael. Filipus memahami bahwa Yesus
adalah sosok pribadi yang dinubuatkan, dituliskan di dalam Taurat. Musa menyebutkannya, para nabi menubuatkannya. Dan oleh karena itu ketika ia berjumpa dengan Natanael, dia berkata, ikut yuk, sebab kami telah menemukan dia. Tetapi apa jawab Natanael? Natanael berseru, lah dia itu siapa? Oh, dia itu Yesus, jawab Filipus, anak Yusuf dari Nazaret. Sebagai seorang Israel sejati, sebagai seorang yang khatam membaca dan mengerti Taurat, Natanael justru ragu. Sebentar, Taurat itu tidak pernah mengatakan Mesias juru selamat itu datangnya dari Nazaret. Mesias juru selamat itu datangnya dari mana? Dari Bethlehem. Bukan Nazaret. Dan oleh karena itulah Natanael berkata, apakah ada hal yang baik yang datang dari Nazaret? Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natanael paham betul apa yang tercetak, apa yang tertulis hitam di atas putih, Taurat yang ia baca sejak kanak-kanak. Tetapi memang pada waktu itu ia belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan oleh karena itulah ketika Filipus mengajaknya, akhirnya Natanael bersedia untuk berjumpa dengan Yesus. Dan begitu Yesus melihat Natanael datang, Yesus memujinya dengan berkata, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentu saja Natanael kaget, terkejut. Kamu kok bisa kenal aku? Kan kita belum pernah ketemu. Kan kita belum pernah berjumpa. Ibu bapak saudara yang terkasih, Yesus menjawab dengan lembut, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Langsung di situ Natanael mengucapkan sebuah pengakuan iman. Engkau adalah raja orang Yahudi. Dan Yesus berkata, engkau juga akan melihat hal-hal yang lain yang lebih besar daripada apa yang terjadi pada saat ini. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
perjumpaan secara pribadi dengan Allah membawa seseorang untuk mengalami kehadiran karya, isi hati, tetapi juga pengenalan yang lebih dalam tentang siapakah Tuhan. Seorang reformator gereja yang bernama Johannes Calvin berkata, pengenalan terhadap Allah akan membawa pengenalan terhadap diri sendiri. Duplex cognitio Dei, katanya. Semakin seseorang mengenal Allah, ia akan semakin mengenal diri sendiri, dan semakin ia mengenal diri sendiri, ia akan semakin mengenal Allah. Terus seperti itu sampai begitu dalam, dan begitu dalam. Pertanyaannya pada hari ini bagi kita semua adalah, apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita? Apakah kita sudah mengalami kehadiran Tuhan di dalam setiap tindakan yang kita ambil di dalam kehidupan kita? Samuel di dalam Perjanjian Lama mencoba mengenal siapakah Allah dan apakah karyanya melalui tuntunan, pimpinan, mentornya. 3 kali ia disapa, 3 kali ia dipanggil. Baru pada panggilan yang ketiga, Samuel berkata, "Ya Tuhan, berbicaralah. Aku siap untuk mendengar." Mazmur yang kita lantunkan bersama-sama dari Mazmur 139 mengatakan, Tuhan, Engkau mengenal aku bahkan sejak aku dikandung, aku berada di dalam buah pinggang ibuku. Artinya, ibu bapak, saudara yang terkasih, Tuhan mengenal kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengenal Tuhan? Satu ketika ada 2 orang sedang bercakap-cakap di pinggir kolam ikan. Bagi ibu bapak saudara yang punya akuarium, punya kolam ikan, tentu tidak familiar, tidak asing, tentu familiar dengan kira-kira isi percakapan ini. Ikan-ikan yang berada di dalam kolam itu berenang ke sana kemari, dan kemudian 2 orang teman ini, salah seorang di antaranya berkata, "Lihat, ikan-ikan itu berenang dengan senangnya di dalam kolam ini." Tapi temannya yang satu kemudian berkata, "Kamu kok tahu kalau ikan-ikan itu senang?"
Kan kamu tidak tahu isi hatinya. Kan kamu tidak bisa bicara dengan ikan-ikan itu. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun tanpa berkata-kata secara langsung, meskipun tidak bercakap-cakap dengan ikan-ikan tersebut, teman ini kemudian berkata, ya lihat saja betapa gerak tubuh mereka senang. Aku bisa merasakannya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, saya kira tidak pernah ada satu orang pun di antara kita yang ngobrol langsung dengan Tuhan. Berdoa, Tuhan, lalu dijawab, opole. Tuhan, apa no? Tidak ada. Tetapi kita merasa, kita dapat merasakan Tuhan senang ketika kita melakukan apa yang Ia kehendaki. Kita tidak melakukan apa yang Ia larang. Ibu bapak, saudara yang terkasih, pahamilah apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi ibu bapak saudara, khususnya bagi saudara-saudara yang hari ini akan menerima pelayanan sakramen baptis kudus dewasa dan juga menerima pelayanan pengakuan percaya atau sidi. Pahamilah kehendak Tuhan. Alamilah kehadirannya di dalam setiap langkah kehidupan saudara. Ia bukan Allah yang jauh, Ia adalah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan saudara-saudara. Dan kerjakanlah, lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya. Percayalah, saudara-saudara, ibu bapak, saudara sekalian akan merasakan sukacita sama seperti yang dialami, dirasakan oleh Tuhan Allah kita itu manakala kita mengerjakan segala kehendaknya dan tidak melakukan apa yang Ia larang. Selamat mengalami kehadiran Allah bahkan di tengah pandemi virus corona ini. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Umat Allah yang terkasih, kini akan dilayankan sakramen baptisan kudus dan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan dan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Pelayanan sakramen baptis ini sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Ia katakan kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 yang berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus, kita semua dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Saudara-saudara yang hari ini menerima pelayanan pengakuan percaya, setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita dan saudara-saudara kita ini yang menerima sakramen baptis kudus dewasa dan mengaku percaya untuk terus berperan serta dalam melakukan misi Allah di dunia ini dengan mewujud nyatakan persekutuan serta melakukan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa yang Maha Pengasih, sebab pada awal penciptaan Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, namun juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyucikan, menyuburkan dengan air bah. Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir, tetapi menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di kayu salib ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang telah Kau cipta sesuai gambar dan rupa Allah ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama-sama Kristus dalam kematian dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Saat ini kami bersyukur pula
karena karya keselamatan-Mu dengan menghapus dosa-dosa kami di dalam diri Kristus, Anak-Mu yang tunggal itu, dan memberikan pada kami hidup yang baru. Kami bersyukur karena Engkau telah memeteraikan keselamatan anugerah-Mu itu pada saudara-saudara kami melalui sakramen baptisan yang telah mereka terima ketika mereka masih anak-anak. Melalui baptisan itu, Engkau telah mempersatukan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus, gereja-Mu, dan mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami pun bersyukur akan kuasa Roh Kudus yang menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu melalui pengakuan percaya mereka. Oleh karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus pun berkarya di dalam dan melalui hidup mereka, agar mereka hidup semakin mengasihi dan melayani Engkau, serta dapat menjadi saksi Injil untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang saudara-saudara yang akan dibaptis dan yang akan menerima pelayanan pengakuan percaya, saya minta untuk berdiri. Saat ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus dan pengakuan percaya bagi saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaatnya, saya meminta saudara-saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Percayakah saudara kepada Allah, Bapa Pencipta dan Pemelihara kita? Kepada Yesus Kristus, Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita. Kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan hidup sebagai saksinya? 3. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? 4. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan Yesus Kristus dan menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran serta tata gereja dan tata laksana Gereja Kristen Indonesia? Sekarang apakah jawab saudara Adriela Elsa Lindasari Silviana? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu Dionisius Antoni Suryanto Utomo? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu Gabriel Niko Cahya Arianto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu Bartolomeus Ivan Putra Kristianto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu Yeremia Marlon Sebastian Indro Budiarto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu Meliantia
Tianti Graciela, Ya, saya percaya dan berjanji. apakah jawabmu Paul Alexander Kesaulia? Ya, saya percaya dan berjanji. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, dan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang akan dibaptis, dan bersama dengan saudara-saudara yang mengaku percaya dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Adriela Elsa Lindasari Silviana. Adriela Elsa Lindasari Silviana. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dionisius Antoni Suryanto Utomo.
Gabriel Niko Cahya Arianto. Gabriel Niko Cahya Arianto, membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bartolomeus Ivan Putra Kristanto. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Bartolomeus Ivan Putra Kristianto, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia, melayani Engkau dan setiap hari, bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Yeremia Marlon Sebastian Indro Budiarto. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Yeremia Marlon Sebastian Indro Budiarto, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan dengan setia setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Melianta Septia Graciela. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Melianta Septia Graciela, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia, melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Paul Alexandre Kesaulia. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Paul Alexandre Kesaulia, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari
Sekarang saya mengundang saudara-saudara yang baru dibaptis dan baru diterima menjadi anggota jemaat melalui pelayanan pengakuan percaya untuk berdiri dan maju ke depan. Saya akan mengucapkan berkat bagi saudara-saudara dan ibu bapak, saudara yang terkasih. Setelah saya mengucapkan berkat bagi saudara-saudara kita ini, ibu bapak saudara diundang untuk berdiri setelahnya untuk menyanyikan doksologi sesuai dengan Kidung Jemaat 303. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, saudara dipersilakan duduk kembali sementara para baptisan dan yang baru dilayani pengakuan percaya masih tetap berdiri. Saudara-saudara yang baru dibaptis, dengan baptisan Tuhan memanggil saudara-saudara kepada suatu kehidupan yang baru dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Berusahalah untuk bertumbuh dalam iman agar hidup baru saudara semakin kuat setiap hari. Dan saudara-saudara yang baru mengaku percaya, kami bersukacita karena saudara-saudara telah berketetapan hati untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh saudara-saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil Kerajaan Allah. Sekarang saya persilakan saudara-saudara untuk menghadap kepada jemaat. Umat Allah yang berbahagia, terimalah saudara-saudara yang baru dibaptiskan dan saudara-saudara yang baru mengaku percaya ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris Kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah tampak nyata. Silakan duduk. Sekarang mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, dengan sehati kami datang di hadapan-Mu
membawa kehidupan gereja Tuhan di GKI Taman Majapahit ini sebagai satu keluarga besar. Kami teringat untuk berdoa bagi keluarga-keluarga kami semua, bagi kerabat dan sahabat. Kami merindukan tangan Tuhan melindungi dan memberkati kami semua, baik kami yang berada di dalam gedung gereja ini dalam melaksanakan ibadah onsite, maupun bagi kekasih-kekasih hati kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Terkhusus kami teringat berdoa bagi saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan, baik sebagai majelis jemaat, sebagai badan-badan pelayanan jemaat, entahkah itu tim gugus tugas, komisi-komisi, maupun panitia masa raya Paskah. Kami berdoa ya Bapa Surgawi, mohon tangan Tuhan boleh memberkati kekasih-kekasih hati kami ini di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa Surgawi bagi badan usaha keuangan yang terus-menerus bekerja membuka marketplace sehingga secara ekonomi anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit tetap dapat melanjutkan usaha. Engkau juga berikan hikmat, kreativitas, dan kesehatian sehingga apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Kami pun teringat bagi saudara-saudara kami yang berusia lanjut dan berada dalam kondisi lemah tubuh. Kami berdoa, ya Bapa Surgawi, biarlah tangan Tuhan boleh menjamah dan memulihkan mereka. Engkau hadir meneguhkan dan menguatkan hati dan iman mereka, sehingga di tengah-tengah masa istirahat pun mereka tetap dapat merasakan kehadiran dan karya Tuhan. Terkhusus kami pun teringat bagi saudara-saudara kami yang hari ini menerima sakramen baptis serta menerima pelayanan pengakuan percaya. Mohon Tuhan, Roh Allah sendiri yang senantiasa hadir di dalam setiap langkah kehidupan mereka, meneguhkan, menguatkan, bahkan memampukan mereka untuk terus melangkah di dalam kehidupan ini. Hidup sebagai orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh Tuhan boleh pakai menjadi batu-batu yang hidup di dalam membangun tubuh Kristus di Jemaat GKI Taman Majapahit ini. Bahkan Tuhan pakai menjadi saksi-saksi pemberitaan, pewartaan Injil Kerajaan Allah. Saat ini pula, ya Bapa Surgawi, pada kami peringat berdoa bagi kehidupan yang ada di sekitar kami. Kami bergumul dengan kehidupan kami sesehari lepas sesehari, baik secara ekonomi, baik di dalam mengusahakan pekerjaan, baik di dalam mendampingi anak-anak kami sebagai orang tua, maupun ketika kami harus terus menjaga dan memelihara kesehatan kami. Mohon ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kepada kami hati yang tetap penuh dengan pengharapan
dan sukacita. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang hari demi hari menerima berita duka, entahkah itu atas berpulangnya anggota keluarga, kerabat, maupun sahabat. Tuhan, Engkau hiburkan mereka yang berduka cita. Kami juga berdoa ya Bapa Surgawi bagi pemerintah bangsa kami. Engkau berikan hikmat sehingga mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Dan kami pun saat ini berdoa bagi gereja Tuhan di mana-mana tempat. Esok hari kami akan memasuki minggu doa bagi kesatuan gereja Tuhan di seluruh dunia. Kami berdoa biarlah kerinduan akan keesaan gereja sungguh-sungguh Tuhan dapat berkati, sehingga dengan keesaan langkah gereja, misi kerajaan Allah di dunia ini betul-betul dapat diwujudkan, sehingga doa Tuhan Yesus betul-betul dapat digenapi. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah doa kami, kerinduan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya pada saat ini kita dapat boleh mengucap syukur melalui persembahan yang akan kita berikan. Bagi Bapak Ibu yang pada saat ini hadir bisa memberikan persembahan di kotak yang sudah disediakan di depan pintu gereja setelah ibadah selesai nanti. Adapun ayat Alkitab yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing dapat memberikan persembahan melalui tayangan yang berikut ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat boleh menyatakan rasa syukur kami ya Bapa melalui persembahan kami pada hari ini. Biar kiranya apa yang kami berikan ini dapat boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Tuhan juga mampukanlah bagi setiap kami, pribadi demi pribadi, untuk dapat memberikan persembahan bagi tubuh kami, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biar kiranya Engkau pakai kami ya Tuhan, sebagai alat-alat pelayan Tuhan di tempat ini, dan di mana Engkau tempatkan kami pada saat ini, untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami serahkan rasa syukur kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar Engkau senantiasa akan terus memberkati kami di dalam segala usaha, karya, dan pekerjaan kami dari hari lepas hari. Dan biar kiranya Bapa, kesehatan dan kekuatan dalam tubuh jasmani kami juga Tuhan yang akan tambahkan, sehingga di saat kami menjalani kehidupan kami di masa-masa pandemi ini, Tuhan senantiasa menyertai di setiap langkah kaki dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syukur kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Kami silakan tetap berdiri, Tuhan memberkati kita semuanya.
Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.